Jika teman-teman lihat di sini, ini adalah satu-satu contoh nyata ya, aksi nyata yang sudah lolos dan sudah mendapatkan sertifikat ya, sertifikat tersedia ini. Artinya sudah mendapatkan sertifikat dan bisa digunakan sertifikatnya untuk keperluan-keperluan seperti portofolio PPG, portofolio guru penggerak, atau bahkan naik pangkat ya. Dan di video ini silahkan siapkan waktu untuk menyimak, kita akan berikan tutorial lengkap hingga mendapatkan sertifikat ya, aksi nyata pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Silahkan simak. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa sehat, saya juga sehat, amin. Oke, langsung saja kita akan menunjukkan tutorial ya, cara melakukan aksi nyata. Dan langsung saja di sini saya akan menunjukkan ya, kita mulai ya, kita contohkan untuk aksi nyata ya, Merdeka Belajar, topik Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Membuka platform Merdeka Mengajar ya, websitenya adalah guru.kemdikbud.go.id. Pakai HP bisa, tapi sangat saya sarankan Bapak Ibu gunakanlah laptop Anda atau komputer Anda. Kenapa? Karena lebih jelas, lebih besar, lebih detil ya, begitu. Nah, sampai di sini teman-teman langsung saja pilih di pelatihan mandiri ya. Nah, di pelatihan mandiri setelah sampai di sini silahkan teman-teman, Bapak Ibu, sahabat semuanya bisa login ya. Bisa login. Ya, ini sepertinya terjadi gangguan jaringan, kita refresh lagi. Nah, login ya. Kita masuk dan pastikan menggunakan akun belajar ID Anda dipilih ya. Kalau belum ada silahkan tambahkan akunnya dulu ya. Nah, sampai di sini teman-teman, Bapak Ibu, sahabat semuanya, di sini kita pilih yang pelatihan mandiri ya. Nah, pelatihan mandiri silakan pilih topik ya, langsung di bagian atas ya. Jadi ini ada menu untuk Anda, topik, aksi nyata ya. Kita pilih topik dulu. Nah, di sini ada beberapa topik ya, mulai dari penguatan transisi PAUD dan seterusnya, kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, dan ini berbeda-beda sesuai dengan jenjang Bapak Ibu sahabat semuanya. Kalau yang SD biasanya akan muncul SD, kalau yang SMP biasanya akan muncul SMP, dan SMA akan muncul SMA, SMK, paket C atau PAUD ya. Begitu ya, jadi sesuai jenjangnya. Nah, kali ini kita akan menunjukkan ke Merdeka Belajar ya, karena ini yang pertama menurut saya yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu agar secara runtut, secara kronologis teman-teman ke depan tidak bingung juga. Nah, langsung saja di Merdeka Belajar ini kita klik. Nah, teman-teman silahkan bisa menonton video ini ya, modul atau mempelajari modul ini mulai dari modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, dan aksi nyata ya. Nah, memang di sini tahapannya cukup panjang ya. Jadi modul 1 ini setidaknya membutuhkan waktu 45 menit. Ya, ada 3 materi. Modul 2 ada 30 menit, modul 3 ada 1 jam, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu kalau langsung sekali duduk mengerjakan ini pasti sangatlah berat ya. Jadi tipsnya ya, Bapak Ibu bisa memaksimalkan atau membuat susunan jadwal hari, misalkan hari pertama Bapak Ibu belajar modul 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima hingga hari keenam aksi nyata. Dan ini tidak lama Bapak Ibu, hanya hitungan menit saja ya. Nah, hitungan menit saja dan kita akan tunjukkan. Jadi ini harus terlampaui semua ya. Dan di sini kita buka modul 1. Nah, ini silahkan dipilih ya, mulai yang dari paling atas diklik. Nah, nanti Bapak Ibu harus mengerjakan mengenali diri dan perannya sebagai pendidik ini ya, dibuka, diklik videonya. Nah, silahkan bisa ditonton ya, ditonton videonya hingga selesai Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu lakukan semuanya ya, dan ini tidak hanya nonton, Bapak Ibu diharapkan bisa benar-benar mempelajari konten yang di dalamnya apa yang dimaksudkan oleh narasumber, apa yang ingin disampaikan, apa poin-poin penting. Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan begitu saja, catat baik-baik karena ini menurut saya daging semua ya. Itu. Nah, ini kalau sudah ya, saya anggap sudah ya. Nanti di sini nanti akan hijau Bapak Ibu ya, akan hijau dan dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu latihan pemahaman ya, latihan pemahaman. Nah, silakan dikerjakan juga latihan pemahaman ya. Di sini salah satu contoh ya, sebelum ke memerdekakan murid dalam belajar yang berikut yang dapat dilakukan guru ya.
Nah, kita contohkan di sini misalkan ini kita jawab, yang paling tepat ini sepertinya ini ya, kita klik, nah jawab, lanjut. Nah, seperti ini ya. Ini untuk latihan pemahaman dan setelah itu menjawab cerita reflektif ya, merefleksikan diri terkait dengan materi yang disampaikan atau di materi yang pertama ini ya, mengenali diri. Nah, ini refleksi ditulis ya. Jadi setelah mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, silakan diisi refleksinya ya. Jadi saya contohkan setelah saya mempelajari materi ini, saya menjadi lebih paham, ini refleksi ya, refleksi lebih paham terkait dengan peran saya sebagai guru untuk memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhan belajar dan kebutuhan belajar dan mencapai ya, capaian pembelajaran yang ditetapkan. Contohnya begitu ya. Nah, setelah itu simpan. Nah, ini sudah ya, centang semua dan ini Bapak Ibu lakukan semua sampai semuanya, sampai kerjakan post test ya. Kerjakan post test ini Bapak Ibu harus lulus ya, harus lulus, kerjakan post testnya sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu sekalian, nanti hasilnya ya akan berubah ya nanti ya, progresnya akan berubah ya. Dan di sini ya, karena ini tutorialnya kalau Bapak Ibu kita tunjukkan satu-satu semua sangatlah lama ya Bapak Ibu. Maka di sini saya akan tunjukkan ya contoh yang sudah semua dan sudah siap untuk aksi nyata ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ikuti ya, pelajari pelan-pelan, jangan buru-buru kuncinya ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, contoh yang sudah selesai semua, modul 1 semua sudah centang hijau semua ya. Jika kita klik sudah centang hijau semua ya. Nah, kemudian modul 2 juga sudah, modul 3 sudah, 4, 5 juga sudah ya. Dan aksi nyata ya, ini centang hijau ya. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana membuat aksi nyata ya. Membuat aksi nyata di sini Bapak Ibu ada beberapa opsi atau pilihannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pindah lagi ke akun yang belum melakukan aksi nyata ya. Nah, baik sahabat sekalian, ini semuanya sudah centang hijau semuanya ya. Jadi kita skip ya. Teman-teman ibaratnya sudah lakukan ya dalam beberapa hari ya. Jadi lamanya ini tergantung kemampuan teman-teman dalam menyempatkan waktu, dalam meluangkan waktu ya. Fokus untuk menyelesaikan modul 1 sampai 5 khususnya pada topik Merdeka Belajar ini ya. Nah, di sini kalau saya biasanya sih satu modul 1 hari ya. Jadi setiap malam ya sambil mungkin eee, belajar sekaligus mempelajari modul ini, 1 hari 1 modul ya, saya rasa tidak terlalu berat. Nah, sekarang aksi nyata bagaimana? Kita klik aksi nyata. Nah, aksi nyata di sini ada 2 pilihan teman-teman ya, ada 2 pilihan. Jadi, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar atau membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Nah, kita baca rinciannya dulu. Nah, ini ada poin penting ya, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Jadi aksi nyatanya adalah pastikan teman-teman memahami ya tujuan topik Merdeka Belajar, pahami, lalu komunikasikan ya kepada audiens ya terkait dengan pemahaman topik Merdeka Belajar ya. Sekali lagi mengkomunikasikan pemahaman topik Merdeka Belajar kepada audiens, bisa murid ya atau teman sejawat, orang tua, komunitas dan lainnya yang menurut Anda perlu memahami konsep ini ya. Jadi bisa murid, teman sejawat, orang tua, komunitas lainnya ya. Lalu pemahaman boleh disampaikan melalui media, presentasi, video, poster, booklet, ya lagu, puisi dan lain-lain ya. Kalau saya yang kita akan tunjukkan ini menggunakan poster ya atau presentasi ya. Untuk audiensnya bisa luring ya ataupun bisa daring teman-teman ya dengan media sosial. Jadi teman-teman ya intinya membuat sebuah pemahaman terkait dengan topik Merdeka Belajar kepada audiens ya menggunakan presentasi, video, bisa luring atau daring. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah buatlah form umpan balik untuk disebarkan pada audiens, dilampirkan pada dokumentasi, bukti formulirnya. Jadi saat teman-teman memberikan pemahaman itu didokumentasikan
dan juga ada umpan balik dari audiensnya ya. Nah, minta audiensnya melanjutkan kalimat ini dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir ternyata bagaimana, begitu ya. Jadi mengisi titik-titik ini audiensnya, misalkan teman-teman melakukan sosialisasi atau menyebarkan pemahaman ke teman guru di sekolahnya. Jadi teman guru di sekolahnya itu diharapkan memberikan umpan balik ya dengan kata-kata ini, dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya berpikir apa, ternyata apa, begitu, dan didokumentasikan di foto ya atau di screenshot kalau menggunakan dokumen digital ya. Nah, lalu ada lagi yang kedua adalah langkah kecil yang dilakukan adalah ini, langkah kecilnya apa, begitu ya. Nah, lalu semuanya ini didokumentasikan dalam satu file dalam bentuk PDF ya. Kemudian di-upload di aksi nyata ya, bisa pilih aksi nyata ini. Ini untuk yang pertama ya. Nah, yang kedua strategi penerapan kurikulum penerapan Merdeka Belajar ini ya hampir sama ya. Teman-teman membuat strategi penerapan Merdeka Belajar, lalu koneksikan atau hubungkan konsep Merdeka Belajar ini ya. Komunikasikan strateginya dalam bentuk visual, bisa cerita, video ya seperti tadi hampir sama. Buat form untuk umpan balik sama ya. Jadi ada umpan baliknya ya. Lalu bedanya adalah 3 pertanyaan ini. Yang pertama strateginya apa? Ya, kemudian bagaimana strategi yang bisa diterapkan? Bagaimana kesesuaian strategi dengan target audiens? Ini pertanyaannya. Lalu refleksinya ini ya, hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar? Bagian mana yang mengubah Anda dan langkah konkret Anda selanjutnya? Ya, ini refleksi. Ya, teman-teman juga isikan. Ya, unggah buktinya tadi didokumentasikan semua dalam satu PDF ya. Nah, ini. Nah, kalau menurut saya yang gampang adalah yang ini, yang paling atas ya. Jadi, yang membuat pemahaman, menyebarkan pemahaman topik Merdeka Belajar, ya lalu audiens memberikan umpan balik ya 2 soal ini ya, 2 soal ini begitu ya. Jadi berikan presentasi terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, ini ya. Nah, kita pilih aksi nyata ini. Tapi sebelum kita pilih ini, kita harus membuat dulu. Ya, saya akan membuat terkait dengan pemahaman topik Merdeka Belajar ya dengan Canva saya. Nah, ini ya. Contoh saya aksi nyata ya. Presentasinya ini ya. Presentasinya ini ya saya akan buka juga. Saya buka presentasinya. Nah, jadi ada presentasi terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ya, pemahaman. Nah, ini ya. Jadi Merdeka Belajar adalah ini. Nah, peran saya sebagai guru, mendidik menyeluruh, kodrat keadaan. Pokoknya ini sesuai kita mau menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar yang kita pahami tadi. Nah, kemudian kodrat keadaan, ada kodrat alam, kodrat zaman ya. Nah, lalu ada teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, teori tabula rasa, teori negatif ini ya. Jelaskan ada Merdeka Belajar abad 21 ini sebagaimana, guru sebagai fasilitator ya. Ini presentasinya ya. Nah, ini di-share ya, di-share ke teman-teman. Ya bisa daring atau luring. Nah, setelah ini di-share ya presentasi ini, selanjutnya teman-teman audiensnya itu memberikan umpan balik ini ya dari paparan ini. Saya pikir apa, ternyata apa ya. Nah, dokumentasinya ini. Nah, nanti saya jadikan satu di Canva dokumentasi kegiatan ya. Nah, ini saya menyebarkan pada audiens ya, saya share di grup WA ya, di grup WA ya, dan WA status ya, saya share juga di medsos saya, di Facebook, di YouTube ya, saya share juga. Kemudian lampiran ya, ini lampirannya, umpan baliknya ya, umpan balik dari audiens. Nah, ini saya menggunakan Google Form ya dalam umpan balik. Jadi saya membuat Google Form, soalnya ini ya, soalnya tentang ini tadi. Dari paparan yang saya sampaikan, sebelumnya saya pikir titik-titik. Nah, soal kedua ternyata titik-titik. Dan soal ketiga, langkah kecil yang akan saya lakukan adalah ini. Apa titik-titik. Jadi kurang lebih ada 3 soal umpan balik ini ya. Nah, ini Google Form-nya ya, ini soalnya dari paparan yang sebelumnya saya berpikir bagaimana, ternyata apa. Kemudian langkah kecil apa? Nah, ini yang sudah memberikan respon ya, yang sudah memberikan respon. Ini ada beberapa ya, lumayan banyak ya siswa, orang ya audiens.
Ada kurang lebih di sini bisa 11 ya, 11 audiens kebetulan dan minimal berapa audiensnya di sini? Nah, untuk minimal audiensnya berkaitan dengan kegiatan ini ya, kita bisa lihat di sini ya pada petunjuk di sini ini tidak dijelaskan berapa ya. Ya, intinya kalau teman-teman semakin banyak itu semakin bagus ya. Ya setidaknya bisa satu sekolah ya, misalkan teman-teman di sekolahnya ada 9 guru, ya paling tidak ada 9 semua guru partisipasi. Ya kalau online ya lebih bisa menjaring lagi lebih banyak ya, gitu teman-teman ya. Nah itu, nah kalau sudah, nah ini umpan baliknya sudah ya lampirannya, kemudian lampiran refleksinya, ya ini refleksi terkait dengan Merdeka Belajar ini ya. Jadi saya merefleksikan berkaitan dengan topik yang kita pelajari ini ya. Nah ini, jadi kita, di sini selain memberikan presentasi dan juga meminta umpan balik ya, kita juga membuat sebuah refleksi juga sebaiknya ya. Nah ini, eee, untuk refleksi, ya ini rangkuman refleksi ya dari poin 5 ini jadi dirangkum ya. Jadi setelah teman-teman mendapatkan umpan balik banyak tadi, kita refleksikan ya. Refleksikan hasil akhirnya bagaimana, yang menurut saya mengubah adalah apa, langkah konkretnya apa, ya. Dan ini lampiran presentasinya tadi ya. Nah, sudah selesai. Nah, ini kalau sudah di PDF ya. Di PDF ya, di-share, di-download dalam bentuk PDF. Nah, langkah berikutnya kita kembali ke sini ya. Di aksi nyata ini kita pilih. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, baru kita praktikkan aksi nyata di sini ya, kumpulkan umpan balik ya, lengkapi lembar aksi nyata. Alurnya ini ya 1 2 3. Kalau teman-teman sudah buat jadi tinggal klik mulai lengkapi. Nah, checklist aksi nyata sudah, dokumen sudah jadi tadi ya. Nah, kalau teman-teman mungkin membutuhkan contohnya bisa hubungi kami, nanti kita share contohnya ya, contoh yang sudah kami buat. Jadi untuk referensi teman-teman sekalian gratis teman-teman ya. Kemudian laporan umpan balik atau refleksinya ya. Ini sudah ditayang semua, kita ya lanjut. Nah, setelah dilanjut, maka kita klik pilih filenya ya, kemudian kita cari filenya ini ya. Sebentar, kita download dulu, belum di-download ini ya, kita share, kita download dulu. Jadi PDF ya. PDF standar aja, kita download. Nah, jadi akan terdownload dalam bentuk PDF ya. Nah, ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Karena apa? Karena PDF ini yang kita upload nanti ya dalam bentuk PDF, sekali lagi teman-teman ya. Tidak boleh dalam bentuk lain ya, nanti tidak akan terbaca soalnya kalau tidak dalam bentuk PDF. Jadi semuanya dalam satu file, semua aksi nyatanya, presentasinya, umpan baliknya, dokumentasinya, semuanya ya. Ini sudah download, kita kembali ke sini, pilih filenya. Kita cari filenya tadi. Nah, ini kita unggah. Nah, judul aksi nyata ini adalah kita buat judulnya ya. Judulnya apa teman-teman ya? Menyebarkan. Atau judulnya biar lebih keren ya. Biar lebih keren. Merdeka Belajar. Pemahaman Merdeka Belajar begitu. Nah, contohnya begini ya. Bebas ya teman-teman judulnya, yang penting relevan dengan aksi nyatanya. Nah, deskripsinya siapakah aktor yang terlibat, alasan melibatkan aktor. Jadi teman-teman menjawab ini semua ya. Aktornya siapa, alasannya melibatkan aktor tersebut bagaimana, cara menyebarkan pemahaman, tanggapan aktornya bagaimana ya. Dan di sini kebetulan saya sudah menyiapkan teksnya ya, atau saya akan mengisi dulu ini ya. Dan ini sudah saya isi ya. Nah, cepat sekali ya, saya skip tadi ya biar cepat teman-teman ya. Ini sudah kita isi, kita jawab semua aktornya siapa ya, alasan melibatkan aktornya apa, cara menyebarkannya bagaimana, diceritakan semua ya. Saya rasa gampang ini ya. Lalu refleksi apa yang Anda pelajari, perasaan saat melakukan aksi nyata, hal baik apa, hal baru apa ya.
Jadi ini juga diisi di sini, ya kita jawab, pertanyaan reflektif ini semuanya, ya kita, jawab di sini. Iya, oke. Nah ini ya, nomor satu, apa yang Anda pelajari, perasaan, hal baik apa, hal baru apa, sudah semua? Kalau sudah checklist, saya menyatakan bahwa aksi nyata ini adalah karya saya sendiri ya, karya saya sendiri. Ya kalau teman-teman membuat sendiri berdasarkan ATM ya atau amati tiru modifikasi menurut saya tidak jadi masalah ya, karena itu masih karya dari teman-teman sendiri. Yang tidak boleh itu karya saya teman-teman upload ya, nggak boleh, harus dimodifikasi lah sedikit lah. Umpan balik saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata dan sudah dimasukkan ke dokumen itu ya. Ini sudah dimasukkan satu dokumen. Nah, jika sudah kita klik kumpulkan ya, kumpulkan. Nah, berhasil dikumpulkan, lihat aksi nyata. Nah, ini hasilnya sudah terupload aksi nyatanya ya. Nah, jadi seperti itu untuk aksi nyata. Nah, terkait dengan bagikan aksi nyata, ini teman-teman bisa membagikan aksi nyatanya WA, Facebook, Telegram, tapi ini menurut saya tidak wajib ya. Karena apa? Ini hanya untuk apa namanya? Menyosialisasikan. Kalau teman-teman tidak membagikan juga tidak masalah. Karena pengalaman saya tanpa membagikan ini ya, yang penting sudah melakukan aksi nyata dan kita dokumentasikan dengan baik, itu bisa lulus kurasi atau lulus untuk mendapatkan, mendapatkan sertifikat. Nah, kalau sudah diupload maka menunggu hasil validasi. Berapa lama? Biasanya bisa 1 bulan, bahkan 2 bulan teman-teman. Jadi enjoy saja, ditunggu saja, nikmati, nanti dicek berkala, ya nanti tiba-tiba pasti kalau teman-teman mengikuti tutorial ini dengan baik, pasti akan, apa namanya, berhasil ya. Begitu teman-teman sekalian ya. Dan ini saya tunjukkan kalau sudah berhasil, jadi sertifikat tersedia, jadi bisa diklik lihat sertifikatnya untuk di-download, di-print atau digunakan sebagaimana mestinya. Seperti itu ya teman-teman, 23 menit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman sekalian. Simak video kami yang lain karena banyak sekali video yang bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di tutorial aksi nyata berikutnya kita akan buat untuk topik selanjutnya, yaitu topik kurikulum merdeka. Sampai